Berikutnya ini adalah analisis varian satu jalan Kruskal Walsh atau varian one way Kruskal Walsh. Biasanya di SPSS tulisan itu Kruskal Walsh one way. Nah ini secara manualnya itu kita pakai rumus seperti ini. 12 min N dalam kurung N ke 1 sigma dari RJ pangkat 2 dibagi N datanya ini NJ min 3 N plus 1. Nanti kita praktekkan langsung di contoh kasusnya. Nah, teknik ini juga digunakan pada hipotesis K-sampel data tidak berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Jadi misalkan kita punya data rasio ataupun data interval, ya perlu kita ubah dulu ke dalam data ordinal. Kalau kita pengen menggunakan analisis ini, maka data yang rasio atau interval tadi harus kita jadikan data ordinal, sehingga analisis yang kita gunakan adalah analisis non parametrik, analisis varian one way Kruskal Walsh ini. Berikutnya langsung masuk di contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Ini kita pengen mengamati apakah rumah pegawai yang jauh dan dekat itu berpengaruh terhadap prestasi. Apakah yang jauh semakin buruk kinerjanya, prestasinya, apakah yang dekat itu semakin bagus prestasinya, atau sebaliknya. Nah, kita pengen menganalisis itu. Kemudian kita membagi jarak rumah itu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, jarak rumahnya 1-5 kilo. Kelompok 2, lebih dari 5-10 km. Kelompok 3, ini lebih dari 10 kilometer. Kemudian penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random. Jumlah pegawai pada sampel 1 yang rumahnya 1-5 kilo itu 11 orang. Sampel 2, 12 orang, sampel 3, 10 orang. Ini tidak masalah jika sampelnya berbeda-beda. Yang 1 kok 11, yang 2 kok 12, kok nggak sama semua, 11 semua, kenapa? Kok nggak 10 semua? Nah, karena ini namanya juga analisis untuk yang independen atau tidak berpasangan, data yang tidak berpasangan. Kalau data yang tidak berpasangan tidak masalah. Nah, kecuali kalau data yang related atau data yang berpasangan, dia itu kalau sampel satunya 10, yang perlakuan berikutnya juga 10 orang. Misalkan untuk before-nya 10, ya after-nya juga 10. Itu yang related, yang telah kita bahas di minggu sebelumnya. Kalau yang istilahnya independen, data independen ini adalah data yang tidak berpasangan. Ini nggak masalah. Sampel 1 11, sampel 2 12, sampel 3 10 orang. Nggak masalah. Kemudian dari kondisi ini, kita bisa buat judul penelitiannya adalah perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor atau hubungan jarak rumah kantor dengan prestasi pegawai. Variabel independennya adalah jarak rumah, variabel dependennya adalah ini keliru nih. Ini prestasi, dependennya adalah prestasi kerja. Prestasi kerja. Kemudian rumusan masalah, adakah perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor? Ataukah adakah hubungan antara jarak rumah kantor dengan prestasi kerja pegawai? Nah, ini pertanyaannya. Rumusan dari pertanyaan rumusan masalahnya. Setelah itu, sampel penelitiannya ini jadi sudah kelompok 1 13, kelompok 2 12 orang, kelompok 3 10 orang. Hipotesisnya H0 adalah tidak terdapat perbedaan prestasi kerja dengan jarak rumah. HA terjadi perbedaan prestasi kerja dengan jarak rumah dengan kantor. Nah, cara penyelesaiannya nih. Kriterianya dulu. Kriterianya adalah H0 diterima bila C kuadrat hitungnya lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Nah, ini adalah prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Prestasinya ini dia mengukurnya dengan nilai rasio ini
atau interval nih. Sehingga perlu kita pindah ke data ranking, data koordinal. Nah, ini jarak 0 sampai 5 kilo, ini prestasi kerjanya interval ini. Sekian. Dari berapa tadi? 11 orang. 13, 12, 10. Nah, pokoknya dari data ini ya. 12, 13, 10. Nah, dari data ini kemudian kita kalau pengen menganalisis dengan analisis test Kruskal Walsh, ini kita data interval ini kita jadikan data rasio dulu. Data rasio itu ranking, kita rankingkan. Nah, sehingga kita peroleh ranking yang nilai terendah dari prestasi itu kita rankingkan ya ranking nilai ranknya rendah. Semakin tinggi ya kita buat ranking yang besar. Nah, kita kasih ranking 33. Ini berbeda dengan ranking di kelas gitu ya. Ranking 1 semakin baik, ranking 2 semakin baik. Selanjutnya lagi paling baik ranking 1 tidak. Ini kita rankingkan yang ya kecil ya, berarti lebih kecil. Yang rank besar ya misalkan rank skala 1 sampai 5. 1 semakin kecil, 5 semakin baik. Nah, seperti itu. Nah, kita ini punya ranking sampai tergantung kita mau merankingnya seperti apa. Rankingnya ini misalnya semakin tinggi ini adalah 50 atau 150 misalkan. Nah, sehingga yang nilai besar ini bisa kita ranking 33 dan seterusnya. Ini yang kedua adalah ini jarak rumahnya lebih dari 5 sampai 10 km. Ini rankingnya ini. Yang golongan ketiga rankingnya ini. Nah, sehingga kita totalkan. Kalau sudah kita totalkan, kemudian barulah kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini. Ini 12 dibagi N. N-nya adalah jumlah total keseluruhan data. Jumlah keseluruhan datanya tadi kan 33 orang. 33 orang dari 3 golongan tadi. 33 jum N, dalam kurung N, jumlahnya lagi 33 plus 1. Dalam kurung sigma dari RJ pangkat 2 dibagi NJ. Ini adalah total dari masing-masing golongan, dari masing-masing kelompok. Nah, totalnya kan ini, R1, R2-nya ini, R3-nya ini. Ini totalnya, kemudian dipangkatkan 2, dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah data masing-masing kelompok. Jumlah masing-masing kelompok 1, ini kan 11, kelompok 2, 12, jumlahnya kelompok 3 adalah 10. Sehingga ini kita bagi, kita jumlahkan, hasilnya kita kurangi dengan 3 ini adalah rumus. 3 dalam kurung N-1. 3 dalam kurung N-nya adalah 33 plus 1. Kemudian dari hasil ini bisa kita hitung jumlahnya, totalnya keseluruhannya hasilnya adalah 0,66. Itu adalah nilai C kuadrat hitungnya. Setelah itu kita membandingkan dengan C kuadrat tabelnya. Karena ada 3 kelompok 1 yang jaraknya rumahnya sekian itu tadi, 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Maka K-nya ya 3 min 1, ini sudah rumus, K min 1, 3 min 1 sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya 2 DK-nya atau DF-nya ditarik di garis sini, cara kesalahannya adalah 5%. 5 ketemulah 5,99. Kita bandingkan 5,99 dengan nilainya C kuadrat hitungnya adalah 0,66, maka
C kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada C kuadrat tabel, sehingga hasilnya HA0 diterima dan HA ditolak. Kalau HA0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah. Pegawai yang rumahnya jauh dari kantor sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dengan kantor. Atau tidak ada hubungan antara jarak rumah ke kantor dengan prestasi kerja. Intinya itu. Ya nggak ada hubungannya antara mau rumahnya jauh, rumahnya dekat dengan kantor atau jauh dari kantor, itu nggak ngaruh ke prestasi kerja. Itu dari hasil penelitian itu. Sarannya adalah memberi perlakuan yang sama kepada seluruh pegawai baik yang rumahnya dekat dengan kantor maupun yang jauh dari kantor. Jadi semua memperoleh hak yang sama karena prestasinya pun yang sama hasilnya, nggak ngaruh antara jauh dan dekatnya rumah pegawai itu dari kantor. Itu yang bisa kita diskusikan terkait analisis varian one way Kruskal Walsh sama median extension. Saya akhiri, terima kasih. Kita lanjutkan di room discussion. Jika ada yang tanyakan, tanya saja ke grup WA. Ini akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya terkait pengujian hipotesis asosiatif. Nah, kita sudah melampaui materi yang ini sampai sejauh ini. Tinggal materi yang asosiatif saja. Yang deskriptif ini sudah di awal sebelum UTS, ini setelah UTS. Sudah. Ini tinggal selanjutnya kita masuk ke hubungan asosiatif. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.